Ya, hari ini Kemenkes, Direktur Poltekkes Semarang dan seluruh jajarannya datang ke Blora untuk mensupport Blora dalam penanganan COVID. Blora sudah bagus ya. Ya, penanganan COVID-nya terkendali lah. Bahkan hari ini sudah mulai masuk tahapan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ini saya kira perlu diapresiasi. Hanya perlu dipantau beberapa hari awal-awal ini dampak terhadap pembelajaran tatap muka terbatas. Jangan sampai nanti dilepas begitu saja, ternyata nanti malah COVID-nya meningkat. Tapi kan sejauh ini guru-guru masih ada yang belum divaksin, Pak? Ya, itu yang ingin saya sampaikan kedua, para guru diproseskan dulu. Ya, pendidiknya pada tahapan prioritas vaksin harus diutamakan dulu. Jangan sampai gurunya belum divaksin, tapi pembelajarannya sudah dilakukan. Ya, kalau memang ini menjadi program prioritas, maka Pak Bupati saya berharap untuk gurunya dulu divaksin dulu. Vaksin dulu sebagai prioritas dibanding kelompok masyarakat yang lain. Karena kan kita ingin mendorong pembelajarannya kan, jangan sampai pendidikan ini mundur gara-gara COVID. Ini yang Pak, gimana perannya dari Pak Edi Wuryanto untuk memaksimalkan vaksin di Blora ini? Saya akan minim, meminta Pak Gubernur jatah vaksin untuk Blora ditingkatkan. Karena kan sudah berani mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas. Ini yang harus disupport. Kan tidak semua bupati berani. Nah, yang berani seperti ini harus didorong. Ya, sama juga ya kasus di Bali misalnya ingin meningkatkan pariwisata, ya Balinya ini masyarakatnya 65% harus vaksin kan, untuk meningkatkan ekonomi. Ya, sama persis. Jadi hal-hal seperti ini menjadi keunggulan Blora, terobosan baru. Dia ingin ada perbaikan di dalam pembelajaran, ya harus disupport vaksinnya dulu. Nah, tapi kalau PTM kan bukan Blora aja, Pak. Ini kan serentak di Jawa Tengah ya. ya semualah ya. Jadi ya terutama Blora, kalau saya ada punya Blora toh. Aku yang berjuang. So, aku berjuang untuk yang lain. Komisi 9, Bro. Saya juga akan minta coba Menkes nanti bagaimana. Karena memang Menkes mengeluh dengan embargo India mengalami perlambatan jadwal turunnya vaksin. Ada skenario-skenario yang mengalami melambat karena kan vaksin kan sebagian besar juga India punya pengaruh. Ketika dia di embargo berdampak. Ada vaksin bantuan kematian COVID kepada ahli waris yang kemarin ada yang sudah, ada yang terus dihentikan. Biasanya sistem pendataan, lalu laporan, sampai verifikasi, sampai betul-betul orang itu tidak menerima, ini yang lambat. Di Indonesia selalu begitu ya. Maka kalau ada hal seperti ini, pemerintah daerah, bupati, itu sistemnya dipercepat dan operatornya dipercepat. Kalau pemerintah pusat selama ini clear loh. Kalau sudah memberikan satu policy, dananya ada, biasanya kelambatannya sifatnya teknis. Nah, ini yang saya berharap juga kalau memang itu diambil, sudah ada bantuan kematian, ya harus segera diproses sebagaimana mestinya. Jangan sampai tidak. Kalau hanya Pak Pusat kan menghentikan karena alasan tidak ada dananya, Pak. Ya coba nanti kita evaluasi ya, karena memang kita baru prioritas vaksin ya. Vaksin ini yang paling utama. Coba nanti kita sampaikan ke Menteri Kesehatan. Pak, ini Pak terkait larangan mudik Pak sendiri Pak, kan ini juga larangan Saya mudik. setuju. Nah, ya, karena mudik itu bukan kegiatan prioritas. Ya silaturahim penting, tapi nggak harus tatap muka. Dan kalau ini dibuka, pergerakan orang akan demikian banyak. nah itu Ya, jadi ada ketegasan pemerintah. Kalau memang ingin fokus pada COVID, ada situasi yang membahayakan termasuk mudik, ya harus dikendalikan. Toh nggak ada dampak apa-apa kalau kita nggak mudik dalam 1 tahun, korban juga tidak. Paling ya hanya kangen aja, kangen bisa telepon, bisa apa, banyak cara lah. Rakyat kita harus menyadari lah, jangan sampai kemudian hanya persoalan seremonial mudik lalu dana yang sudah kita gelontorkan, ekonomi yang kita harapkan sia-sia. Clear pemerintah, gubernur, bupati harus pimpin. Kalau perlu mudik ini kita tunda dulu lah. meskipun warga yang di perantauan tetap udah antigen Ya vaksin. saya kira itu wajar ya. Iya. Rakyat kita kan memang ya tradisi mudik ini bagian penting dari
hidup yang itu dinamikanya banyak itu, ada penghargaan macam-macam, orang kaya mau pulang, orang mau menunjukkan macam-macam lah. Jadi saya kira rakyat harus paham lah itu ya. Ya kalau bisa mengendalikan dalam arti mereka mau rapid test antigen, dia memastikan dirinya tidak terbebas COVID ya tapi kan itu exception kan, pengecualian kan. Tapi policy umum kan itu harus kita lakukan. Nanti kalau banyak exception, banyak kecualian ya kebijakan menjadi nggak berarti. Kalau imbauan buat ini Pak, yang moda-moda transportasi Pak, biar gimana cara mereka biar mengurangi jumlah penumpang itu atau seperti apa? Saya mengamati beberapa PO atau mungkin misalnya penerbangan ya, dia masih belum menetapkan jaga jarak. Ya saya nggak menyebut maskapainya, tapi saya kira Menteri Perhubungan perlulah. Nah, apa gunanya ya, meskipun dia sudah di rapid ya, tapi kan orang bisa satu ada di dalam bisa mudah untuk menular. Karena rapid test kan juga nggak menjamin semuanya. Nah, di dalam transportasi darat, saya kira di beberapa pintu-pintu masuk suatu kota atau keluar kota itu perlu sekali-sekali dilakukan operasi lah. Operasi Pak ya? Iya harus dong. Pak, vaksin produksi Indonesia kapan? Nah, vaksin merah putih yang memang itu didorong oleh Konsorsium Inovasi Teknologi Bidang Kesehatan dengan Komandan Menteri Riset Teknologi Emergency Use Authority bulan Juni 2022. Masih panjang. Berarti kalau Emergency Use Authority-nya 2 Juni, berarti bisa digunakan Juli. Paling cepat ya, Juli. Berarti kan on-nya Juli. Komisi 9 sudah meminta itu dipercepat lagi kalau bisa, dengan segala effort lah, resources kita mengeluarkan semua. Kualitasnya gimana Pak? Nah, jangan bicara kualitas dulu, nanti muncul persepsi yang gak bagus ya kan. Kita harus ikuti tahapan-tahapan risetnya, mulai prototipe, uji hewan, uji klinik 1, 2, 3, lalu nanti bagaimana emergency use authority-nya, bagaimana tingkat validitas dan realibilitasnya, kita lihat semua nanti ya. Tapi saya berharap vaksin merah putih ini betul-betul bisa mengganti vaksin impor. Karena mahal dan impor. Dana APBN kesehatan kita lemah. Terima kasih Pak Edi. Oke, thank you ya.